Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-15, yaitu menganalisis isu-isu makroekonomi dengan kebijakan makroekonomi. Baiklah, saya Trita Tawilia dengan NIM 19059212 akan membahas mengenai materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu persoalan waktu dalam analisis ekonomi. Persoalan waktu dalam analisis kebijakan ekonomi makro. Pemerintah Indonesia melakukan 6 kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi makro di Indonesia. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Yang keempat, kebijakan energi. Yang kelima, kebijakan penetapan harga. Dan yang terakhir atau yang keenam, kebijakan neraca pembayaran. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai persoalan waktu dalam analisis kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, mengenai masalah kemiskinan dan pemerataan. Pada tahun 1996, kemiskinan di Indonesia ini sudah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu berada pada 11,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan, dan tentunya hal ini menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi bertambah banyak. Dan seiring berjalannya waktu, pada tahun 2000, angka kemiskinan di Indonesia bertambah menjadi 19% dari jumlah penduduk Indonesia. Persoalan waktu yang kedua yaitu krisis nilai tukar. Krisis nilai tukar di Indonesia ini mulai terjadi pada tahun 1997. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara Asia Tenggara tertentu juga mengalami krisis nilai tukar yang semulanya berkaitan dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Dan hal ini tentunya berpengaruh terhadap penghasilan di negara tertentu. Dan dalam hal ini pemerintah Indonesia mengatasinya dengan melakukan intervensi di pasar guna untuk menyelamatkan devisa yang semakin hari semakin menyusut. Persoalan waktu yang ketiga yaitu meningkatnya utang luar negeri. Ternyata sebelum adanya krisis nilai tukar di Indonesia, ternyata pemerintah Indonesia juga sempat mengkhawatirkannya. Dan karena depresiasi penurunan nilai tukar dolar Amerika Serikat ini yang biasanya relatif tetap, ternyata pada tahun 1997 mengalami penurunan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan karena tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai. Dan hal ini tentunya menyebabkan utang luar negeri semakin melonjak. Pada awalnya, pada tahun 1997, utang luar negeri di Indonesia ini berkisar pada angka 63% dari jumlah PDB, dan pada tahun 1998 bertambah menjadi 152 dari jumlah PDB. Dan dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengatasi masalah dengan cara melakukan penjadwalan ulang dengan para peminjam. Persoalan waktu yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 sampai 2006, hal ini tercermin pada anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi tentang angkatan kerja. Karena pada masa lalu, setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menciptakan 240.000 lapangan pekerjaan. Sedangkan pada tahun 2005 sampai 2006, pemerintah hanya mampu menyediakan 40.000 untuk lapangan pekerjaan. Dan hal ini tentunya berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan hal ini juga menyebabkan jumlah angka penduduk yang miskin dan jumlah angka pengangguran menjadi semakin meningkat. Tentunya pemerintah harus melakukan hal-hal untuk mengatasinya, di antaranya yaitu melakukan perbaikan terhadap irigasi pertanian dan menyelamatkan industri-industri padat. Baiklah, saya Zul Mahendra akan menjelaskan apakah isu-isu yang terdapat dalam kebijakan moneter. Sebelum saya menjelaskan isu-isu tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu
Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Keampuhan kebijakan ekonomi moneter dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi merupakan salah satu hal yang paling lama diperdebatkan dalam ekonomi moneter. Dapatkah uang mempengaruhi output real atau akankah ia hanya akan meningkatkan inflasi? Hubungan jangka panjang antara pertumbuhan uang dengan inflasi berkorelasi sempurna, sehingga mendukung pandangan paham monetaris bahwa inflasi selalu merupakan fenomena moneter. Karena itu, kestabilan harga perlu menjadi tujuan yang diutamakan oleh bank sentral. Hal demikian merupakan kontribusi optimal dari kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun demikian, terdapat pula kepentingan dalam ekonomi moneter, khususnya formulasi kebijakan yang terpusat pada pertanyaan apakah kebijakan moneter dapat dipergunakan secara efektif untuk mempengaruhi ekonomi real jangka pendek. Jika demikian, apakah dapat dipertimbangkan bagi bank sentral untuk menempuh kebijakan moneter aktif dalam menstimulasi aktivitas ekonomi real? Atau haruskah bank sentral tetap konsisten pada pemeliharaan kestabilan harga? Dalam kaitan ini, hubungan jangka pendek antara pertumbuhan uang, output real, inflasi akan tergantung pada bagaimana respon para pelaku ekonomi swasta terhadap kejutan-kejutan yang terjadi dalam perekonomian, maupun pada bagaimana bank sentral bereaksi terhadap kejutan-kejutan tersebut. Isu pengaruh kebijakan moneter jangka pendek penting bagi negara-negara yang dalam keadaan krisis seperti Indonesia, dengan meningkatnya tuntutan terhadap bank sentral mengenai peran terbaik bank sentral dalam kebijakan moneter pada upaya penanganan berbagai permasalahan yang muncul dari krisis maupun pada upaya mendorong pemulihan ekonomi. Lebih khusus lagi, pada melemahnya nilai tukar serta besar dan cepatnya dampak penularan pada inflasi membuat bank sentral lebih waspada dalam mengendalikan likuiditas perekonomian untuk menjaga kestabilan nilai mata uang yang diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan pada pemulihan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pengetatan moneter dalam waktu lama akan menyebabkan melonjaknya suku bunga dan terbatasnya ketersediaan dana yang diperlukan pada sektor real untuk bertahan dalam krisis ekonomi. Pemahaman yang baik tentang hubungan jangka pendek antara uang, output, dan harga akan dapat memberikan petunjuk bagi otoritas moneter mengenai rumusan optimal kebijakan moneter dalam menimbang antara pemeliharaan kestabilan harga dan stimulus pertumbuhan dalam periode yang tersulit tersebut. Perkenalkan, saya Winda Afrianti, BP 19059217. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang isu kebijakan moneter sewaktu COVID-19. Dengan mewabahnya dampak virus corona atau COVID-19 terhadap perekonomian dunia semakin mengkhawatirkan. Banyak negara yang sudah mengambil kebijakan menutup diri atau lockdown, sehingga menghentikan sejumlah aktivitas ekonomi. Berhentinya aktivitas ekonomi sebagai antisipasi merebaknya virus corona yang semakin cepat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi global juga dijangka akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadi momen yang menuntut tindakan kebijakan yang terkoordinasi dan inovatif dari pengambil kebijakan ekonomi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat dengan KSSK. Di dalam stimulus ekonomi, Bank Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini telah mengeluarkan kebijakan moneter dalam meminimalisir dampak virus corona pada perekonomian Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pada 20 Februari 2020.
Bank Indonesia secara responsif menerbitkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Kebijakan yang diambil adalah menurunkan BI 7 days reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah dan menurunkan rasio giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM. Valuta asing bank umum konvensional dari semula 8% menjadi 4%. Relaksasi kebijakan moneter dilakukan guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tetap berdaya tahan di tengah risiko tertundanya prospek pemulihan perekonomian dunia. Ini juga bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap terkendali sesuai nilai fundamental, mendukung kinerja neraca pembayaran Indonesia yang tetap terjaga. Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sejalan dengan arah suku bunga bank sentral global yang cenderung turun dan meningkatkan likuiditas melalui kuantitatif asing guna memberikan stimulus bagi sektor real sebagai antisipasi dampak ekonomi dari merebaknya virus corona atau COVID-19. Guna menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia, relaksasi kebijakan Bank Indonesia diikuti dengan kebijakan stimulus pemerintah. Adanya koordinasi kebijakan yang diambil Bank Indonesia dan pemerintah diharapkan mampu mengurangi dampak virus corona. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan, NIM 19059221. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu yang terdapat di dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi, yang kedua, fungsi distribusi, dan yang ketiga, fungsi stabilitas. 4 tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Jika negara menaikkan permintaan terhadap perusahaan yang merupakan bagian dari ekonomi, maka perusahaan akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Permintaan yang banyak tersebut pastinya akan membutuhkan pekerja yang banyak juga, dan dari sana kesempatan kerja akan terpenuhi atau akan bertambah. Yang kedua, meningkatkan maju investasi. Jika perusahaan yang meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan negara, maka pendapatan perusahaan akan meningkat, dan seiring pertumbuhan akan menarik minat investor untuk menginvestasikan saham ke perusahaannya tersebut. Yang ketiga, mendorong investasi sosial secara optimal. Yang keempat, menanggulangi inflasi atau deflasi dengan cara menaikkan atau menurunkan tarif pajak atau mengubah anggaran belanja negara. Selanjutnya, isu-isu yang terdapat dalam kebijakan fiskal. Salah satu isu dan tantangan yang paling krusial adalah urusan fiskal. Sebagaimana kita ketahui bersama, fiskal merupakan instrumen yang dijadikan senjata oleh pemerintah berjalan untuk memenuhi target dan cita-cita pembangunan Indonesia, sebagaimana yang termasuk dalam visi misi Capres yang nantinya akan di-breakdown dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Nasional atau RPJMN. Agaknya kita harus segera menyibak isu dan tantangan fiskal ke depan yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden selanjutnya. Selanjutnya, jika kita lihat bahwa penerimaan pajak masih belum optimal, hal ini tercermin dari shortfall pajak yang masih terjadi. Per definisi, shortfall
adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN atau APBN Perubahan. Hematnya, dalam konteks penerimaan pajak, shortfall sering terjadi ketika realisasi penerimaan pajak dalam 1 tahun kurang dari target penerimaan pajak. Dari persoalan fiskal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah fiskal adalah salah satu pekerjaan rumah yang akan dihadapi oleh pemerintah selanjutnya. Banyak tantangan yang harus diselesaikan dan juga ada harapan banyak perubahan yang akan diberikan ke depannya lagi. Sekali lagi, kontestasi politik harus dijadikan peluang untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya. Saya Fidogi Femra, NIM 1905-9215. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu kebijakan fiskal saat ini. Saat ini, pandemi COVID-19 telah menyebar di 203 negara dengan persentase tingkat kematian sebesar 20% secara global. Beberapa negara melaksanakan kebijakan lockdown untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, tetapi ada beberapa negara yang tidak melakukan lockdown dan lebih memilih tes secara massal atau melakukan himbauan untuk menerapkan physical distancing. Bagi beberapa negara berkembang, opsi untuk melakukan lockdown akan sangat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi setiap penduduknya. Kebijakan lockdown mengharuskan setiap aktivitas perekonomian dihentikan dan pemerintahan harus menyediakan berbagai kebutuhan pokok penduduknya. Beberapa negara yang belum melaksanakan lockdown seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Alasan utama negara tersebut belum melakukan lockdown adalah faktor ekonomi. Pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama penerapan kebijakan PSBB ini, pemerintah memberikan beberapa stimulus fiskal bagi rumah tangga dan perusahaan di Indonesia. Stimulus fiskal ini diharapkan dapat menjaga ketahanan finansial bagi setiap rumah tangga dan perusahaan yang tidak optimal berproduksi selama masa PSBB. Bagi Indonesia sendiri, langkah kebijakan fiskal yang diambil adalah yang pertama yaitu membantu masyarakat yang penghasilannya terdampak seperti menambah penerimaan manfaat kartu sembako, memberi subsidi bunga perumahan untuk 40% masyarakat miskin, menyalurkan kartu prakerja bagi masyarakat miskin, mempercepat kegiatan dana desa, dan mempercepat pencairan belanja negara. Selain itu, pemerintah tersebut juga mengeluarkan kebijakan yang kedua untuk menambah daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut seperti tidak memungut pajak bagi pekerja industri manufaktur, menurunkan biaya kredit, dan menangguhkan pembayaran kredit. Indonesia sebagai negara yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19 mengalokasikan dana stimulus fiskal berkisar 118,3 triliun sampai 121,3 triliun. Di lain sisi, adanya kebijakan tersebut menyebabkan defisit anggaran melebar menjadi 2,5% PDB, bergeser 0,8% dari proyeksi defisit pemerintah yang berkisar 1,76%. Jika pemerintah menambah alokasi dana penanganan pandemi COVID-19, maka defisit akan semakin melebar terhadap PDB Indonesia.